akan kita yang walaupun dengan yang sifatnya zonni. Kalau seandainya dengan dugaan-dugaan itu juga dengan zon, secara hakikatnya kita tidak boleh, sebab kita beribadah secara tidak pasti. Tidak, Allah menerima ijtihad daripada kalian. Buktinya mana? Al-hakimu idza ijtahada falahu ajran. Al-mujtahid idza ijtahada wa asaba falahu ajran. Mujtahid kalau pada itu dia ijtihad dan betul, dia akan mendapatkan 2 ganjaran pahala. Dan kalau seandainya akhta'a pun tetap juga mendapatkan ganjaran pahala, falahu ajru ijtihadihi, kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tetap senada dan seirama dengan hakikat. Kenapa? Sebab Allah berkenan. Allah berkenan untuk menerima ijtihad kita yang zani tadi itu, untuk kita laksanakan dan juga untuk kita amalkan. Dan dengan bagi Nabi juga menerima zaniyat yang seperti itu daripada para sahabat, yang satu dengan ijtihadnya, yang satu dengan ijtihadnya, ijtihad yang berbeda-beda. Yang satu setelah air hujan turun atau setelah temukan air, ternyata sembahyang yang mereka laksanakan tadi itu mereka ulang. 2 kejadian yang berbeda, 2 sikap yang berbeda. Kedua-duanya di padang pasir, gulu suara, dadadak, lengontak. Air nggak ada, waktu sepeda masuk. Kedua-duanya tayamum secara hukum. Kalau tayamum maka nilai yujadu bihil ma, maka dengan tayamum tepat pada tempatnya dan juga sholat tidak perlu diulang. Tapi ternyata salah satu daripada 2 orang sahabat tadi itu setelah sampai ke tempat tujuan atau setelah kembali ke Madinah, di sana air cukup dan lebih daripada memadai, maka salah satu daripada 2 orang sahabat itu mengulang sembahyangnya, yang salah satunya tidak. Nabi kita bersabda, kepada yang tidak mengulang asabta sunnah. Kepada yang kedua, lakal ajru marratan. Kamu punya dapat ganjaran pahala 2 kali ganda. Berarti Nabi kita membenarkan. Kalau sudah mendapatkan pentasehan daripada musyarri', mendapatkan izin daripada Allah dan Rasulnya tentang perkara zaniyat tadi itu, yang dengan kita ta'abbadanallah dengan perkara zaniyat, berarti itu sudah setara dengan hakikat yang kita merupakan secara pasti dan 100% daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup? Nanti ada lagi maghrib. 1 lagi. Oke, itu belakang. 1 saja pertanyaannya, atau separuh pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja pertanyaan. Umpamanya Tarik anak dia. Jadi kita mengamalkannya, sementara orang Wahabi, Salafi mengharamkannya. Ya, tampar saja. Mereka meminta dalil secara tekstual, karena memang mereka cara berpikir mereka dengan dalil secara tekstual. Bagaimana tanggapan Syekh mengenai dalil yang Oke. Jadi sekarang kita ajak mereka duduk sekali dengan kumpulan tarikan Naqsyabandiyah, dan kita ajak yang nyimak bersama tentang bimbingan panduan daripada Syekh Mursyid atau guru mursyid, baik itu tentang ahwalnya, bimbingannya, tarbiyahnya, atau juga tentang amalan-amalan yang dibaca, amalan-amalan yang diamalkan. Tarikah yang manapun yang kita ikutin saat ketika kita suluk, istighfar sekian kali, salawat sekian kali, ini sekian kali, ini sekian kali. Jadi kalau kalian pengen mau tahu dari mana sumber pengambilannya, Anda bisa lihat. Ini dengan istighfar, wa astaghfirullah. Tapi kita bersabda, aku beristighfar pada tiap hari tidak kurang daripada dalam 70 kali, riwayat mi'ata marrah. Dan juga dengan zikir, Zikrullah dzikran katsira. Mereka cari mana dalilnya zikir 3000 kali. Allah. Baca dulu bang, baca dulu, ngaji dulu. Mana dalilnya legal-legal begitu?
Ya, kalau kita secara akal-akalan, kalian sampai detik sekarang tidak pernah memprotes ketika dengan dangdutan, karaokean pada mereka menari dan melompat, itu tidak pernah disalahkan. Itu secara rasional. Tapi kalau secara dalil, buka kitab-kitab kita dahulu, pelajari kehidupan para sahabat. Kanu yatamayyanuna indal azkar. Sahabat-sahabat Nabi goyang lenggang-lenggok pada mereka berpikir, kata mayulil aghsan, seperti tamayul lenggang-lenggoknya dahan atau dengan daun-daunan seketika ditiup oleh angin. Itu ada disebutkan di dalam kitab Hayatus Sahabah oleh Syekh Al-Kandahlawi, Syekh Yusuf, Maulana Syekh Yusuf Al-Kandahlawi, ada disebutkan tentang gerakan yang seperti tadi. Oh, nggak ada, Nabi kita tidak pernah ajarkan, sahabat juga tidak pernah buat istighfar atau tahlilan atau juga dengan tasbih sampai 10.000 kali. Mana dalilnya? Itulah tadi dalilnya ada. Duduk dulu, kita beritahukan dulu. Kalau nggak mau menerima juga, masih tetap juga memprotes dan membangga, baru kita kasihkan dalil yang sahih. Gimana Bang? Kita harus kesepakatan dulu. Coba dengar firman yang berbunyi, Uzkurullaha dzikran katsira. Satu. Wadzakirinallah katsiran wadzakirat. Zakirinallaha katsiran. Katsiran di situ berapa kali? Tidak ada batasan. 10 banyak, 20 lebih banyak, 1000 lebih banyak, 100.000. Ada di kalangan salafun salih, bahkan di kalangan para sahabat. Sayyidina Abu Hurairah bertasbih tiap hari tidak kurang daripada dalam 12.000 kali. Sayyidina Sa'd bin Abi Waqqas bertasbih atau beristighfar tidak kurang daripada dalam 40.000 kali. Buka kitab Al-Hawilil Fatawa oleh Imam As-Suyuti, bab tasbih Al-Minhah Isti'malis Subha, ada yang 40.000. Kan mereka kalau lihat orang buat tasbih pun juga dibid'ahkan. Nah, beda golong, masuk neraka gara-gara tasbih. Kalau kalian punya power, banyak duit, banyak kekuatan, banyak, itu dibid'ahkan. Orang-orang yang ada di diskotik, di gelap-gelap malam, gelap-gelap telanjang, kafirkan mereka itu, sebab mereka tidak pernah datang ke masjid. Jadi katanya, saya tidak tahu cerita itu dari mana sanadnya, tapi saya dapat sanadnya daripada orang Medan. Jadi katanya ada salah seorang, ini terakhir nih, kita nggak mau cerita lagi. Jadi orang Medan jadi itu ada salah seorang preman Bang, salah seorang preman ikut suluk, ikut tasawuf, ikut udah mulai membaik. Dulunya preman, ya yang namanya preman kan nyuri, mokol, nendang, minum, mabuk, judi dan sebagainya, macam-macam kemaksiatan yang dilakukan. Saat ketika ketemu dengan jamaah tabligh, ditaskil 3 hari sama mereka, berubah hatinya, 40 hari akhirnya menjadi orang yang rajin jamaahnya, yang rajin sembahyangnya, yang rajin zikirannya. Akhirnya saat ketika ketemu sama Salafi Wahabi, bid'ah dhalalah, nggak ada Nabi kita khurut 4 hari, 40 hari apa segala macam. Akhirnya dengan dia nggak pikir panjang, langsung dia tampar kali. Setelah sudah hampir pingsan, ente katanya, dulu saat ketika saya preman, minum khamar, main perempuan, main judi, kamu tidak pernah negur saya. Saat ketika saya sekarang sudah jinak-jinak dengan masjid, salat jamaah, kamu bilang bid'ah saya. Ini kesan bid'ahnya. Betul loh, orang mau baik, dibilangin bid'ah dhalalah. Tapi kerjaan. Jadi begitulah tentang suluk tadi itu. Jadi kalau mereka mau datang, rincikan satu persatu yang mana yang mau dipermasalahkan sama mereka. Saya pernah duduk, bahasa orang Indonesia, menjabar mereka pada masa DPRA. Saya duduk dalam 3 jam, silakan ajukan yang mana masalah yang mana. Saya akan jadikan dalilnya, dalil akli atau dalil nakli secara kias atau juga mansus daripada Al-Quran dan hadis. Kalau tidak, kita ada 12 sumber hukum. Salafi kalau tidak paham 12 sumber hukum. 12 sumber hukum itu maknanya ada 12 pabrik untuk memproduk hukum hakam. Kita cuma tahu yang 4 saja, 4 itu masih belum mantap lagi. Al-Quran saja kita masih belum hafal ayat Al-Ahkam yang 500. Ada 500 ayat di dalam Al-Quran yang berbicara tentang hukum hakam. Itu baru dengan Al-Qurannya 4.
tambah dengan istihsannya, masalihul mursalahnya, urubnya, al-istishabnya, syar'u man qablana, sadduz dzara'i, amalus sahabat atau qaulus sahabat, tambah dengan amal alim Madinah. Itu kesemuanya bahasa Malaysia kelang atau merupakan pabrik hukum yang kalau pada saat ketentuan atau juga dengan masalah apa saja yang kita laksanakan ternyata terpaut ada hukum kaitan dengan salah satu daripada 12 sumber hukum, sesiapapun di mana saja dengan sesiapa saja tidak boleh mengatakan sesuatu itu bid'ah. Tapi itu tadi mereka terlalu terburu-buru, belum tahu permasalahan sudah langsung orang dibid'ahkan dan juga disesatkan. Nanti salafi kebanyakannya pada akhir-akhir umur agak matang dia. Jadi setelah dewasa banyak ngaji, banyak dengar, agak reda. Kalau seperti awal-awal kembali dari Madinah, bid'ah Allah masuk neraka. Tapi setelah 10 tahun kemudian agak reda. 10 tahun kemudian alhamdulillah bisa toleransi dengan orang-orang. Nah, kan kita nggak mau begitu. Kalau kalian masih belum merasa matang, masih belum merasa mampu, jangan dulu, jangan keburu-buru untuk menghakimi perilaku, perbuatan, amalan atau amal hujah daripada orang lain. Jadi kita tidak mau disesatkan hari ini, 30 tahun ke depan ternyata mereka, tampaknya ada dalilnya juga ya. Tapi orang sudah disesatkan sudah. Waliyahzubillah, mungkin cukup ya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Kita sama-sama baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana anta jam'an mubarakan marhuma wa taqabbal minna innaka taqabbal ma'suma. Allahumma la tad'a fina wa la minna wa la hawalaina syaqiyya wa la mahruma wa la udabika mutluda bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina hasanatan wa qina adzaban hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin. Baik, terima kasih kepada Tuan Guru kita Syekh Muhammad Nuruddin Marbual Banjari. Kami mengingat waktu yang sangat sempit, kami tidak memperpanjang komentar lagi. Pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih ada tersimpan dalam hati para asatidz dan ustaz-ustaz yang mulia untuk ditanyakan kembali nanti malam pada pertemuan nanti malam. Insya Allah Tuan Guru kita juga akan memberikan tausiah setelah Ba'da Isya, di mana akan ada pembacaan sudah burdah pada pasal Isra Mi'raj. Kita menyambut Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya pertanyaannya dan tema yang akan kita bicarakan nanti malam yaitu tentang keutamaan sanad, adab dan etika dalam menuntut ilmu. Demikian dari kami, mohon maaf atas segala perhatian. Wabillahi taufik. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.